Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam semangat ya dalam menjalani berbagai aktivitas. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang prakarya dan kewirausahaan kelas 11, yaitu di pertemuan yang kedua di pelajaran prakarya dan kewirausahaan dan teknik digital pertanian, yang mungkin nanti untuk di KWU ini Bapak tidak akan menjelaskan hanya tentang KWU saja, tapi akan berusaha menjelaskan terhadap kalian berbagai macam teknologi digital ke depannya. Jadi untuk di ATP sendiri tidak akan hanya belajar tentang pertanian aja ya. Nanti kita akan belajar KWU dan belajar tentang teknik digitalnya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di KWU di sini. Kemudian untuk hari ini akan menjelaskan tentang judul menganalisis peluang usaha berdasarkan produk, barang atau jasa. Lanjut ya. Peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha merupakan kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha atau wirausahawan. Jadi kesempatan yang ada yang bisa dimanfaatkan. Ya, intinya untuk peluang usaha ini segala sesuatu itu bisa menjadi peluang. Ada kesempatan tersebut. Untuk di pertanian sendiri di ATP, banyak kesempatan dari menjadi siswa-siswi ATP saat ini di SMK Negeri 13 Garut, yang khususnya notabene-nya kita akan fokus terhadap kopi. Itu adalah suatu peluang usaha yang bisa kalian kembangkan karena SMK 13 sekarang sedang mengembangkan kopi. Oleh karena itu, ayo kita gabung di sana. Untuk siswa-siswi khususnya ya, bisa menjadi seorang reseller ataupun bisa menjadi seorang pemasok. Apabila orang tuanya yang berjualan kopi, mungkin bisa bekerja sama dengan sekolah. Jadi banyak ya tentang peluang usaha. Intinya peluang usaha itu kesempatan yang ada. Kalau dari kopi, dari pembibitan juga bisa. Nanti kita akan belajar pembibitan. Setelah jadi pembibitannya itu, nanti kita bisa jual, bisa kita pasarkan dari bibit, dari hasil panen, ataupun dari gelondongannya nanti dari kopi. Itu contoh kecil dari kopi, ataupun untuk peluang usaha yang kecil-kecilan. Contohnya peluang usaha yang saat ini untuk kalian, contohnya kecil-kecilan aja. Intinya peluang usaha itu kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha atau wirausahawan. Yang pertama, menganalisis bidang produk barang. Produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Di produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Jadi intinya pada produk itu segala sesuatu yang bersifat fisik. Contohnya tadi kopi. Jadi kita ingin membeli kopi, berarti kita harus ada kopinya dalam bentuk fisiknya. Ataupun produk yang berbentuk non fisik. Untuk produk non fisik contohnya itu seperti kita mau membeli pulsa non fisik, kita mau beli pulsa, kita mau membeli kuota. Nah, itu juga salah satu peluang usaha untuk saat ini, baik produk yang fisik maupun non fisik tersebut. Yang tadi jualan pulsa, jualan token listrik. Sekarang banyak platform yang membuat dan lebih memudahkan dalam berjualan pulsa, berjualan token. Contohnya dalam salah satu marketplace seperti Tokopedia. Tokopedia mempunyai mitra Tokopedia yang di dalamnya bisa kita jualan pulsa, pembayaran BPPOM, pembayaran PPOB maksudnya. Jadi banyak pembayaran listrik, tagihan listrik, token listrik.
itu adalah produk non fisik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kalau kita mungkin di anak-anak pertanian, kita bisa menjual produk seperti kopi, teh. Kita bisa menjadi seorang reseller. Nah, kalau untuk seorang siswa itu enaknya itu menjadi seorang reseller terlebih dahulu. Kalau reseller itu kan menjual tanpa modal. Kita nggak perlu produksi dulu, kita nggak perlu menanam dulu. Jadi reseller kopi aja dulu. Kan SMK 13 juga sedang mengencarkan yang namanya kopi 13, kopi 13, SMK 13. Mungkin kalian punya brand sendiri di sana, bisa menjualnya ke masyarakat, bisa disimpan di WhatsApp kalian, bisa disimpan di media sosial kalian, di IG, di Facebook dan yang lain sebagainya. Itu bisa menjadi produk, menjadi seorang reseller yang tanpa modal. Kita cuma bisa langsung aja gitu, bisa berjualan, tinggal ngobrol sama sekolah. Seperti itu. Selanjutnya ada klasifikasi jenis produk. Itu kan tadi hanya selintas aja tentang produk. Yang pertama ada produk primer. Produk primer, yang kedua ada produk sekunder, dan yang ketiga ada produk tersier. Produk primer yaitu produk-produk yang mengacu pada penggalian sumber daya alam. Produk sekunder yaitu produk yang mengacu pada pengolahan atau pemrosesan bahan baku menjadi bahan jadi. Produk tersier yaitu produk yang mengacu pada peralatan dan pelayanan jasa. Ada 3 jenis produk. Ada produk primer yaitu produk-produk yang mengacu pada penggali sumber daya alam. Maksudnya sumber daya alam itu kan ya seperti kopi tadi ya. Sumber daya alam yang ada di SMK 13 itu kopi. Itu bisa menjadi produk yang bisa kalian usahakan. Produk sekunder yaitu produk yang mengacu pada pengolahan atau pemrosesan bahan baku. Tadi kan waktu produk primer itu masih dalam segi gelondongan, yang baru panen, itu bisa udah menjadi salah satu usaha. Yang kedua, setelah kopinya diolah, mau berbentuk berasnya, mau bentuk roastingnya, atau bentuk yang udah di packingnya, itu untuk produk sekunder. Untuk produk tersier yaitu produk yang mengacu pada peralatan dan pelayanan jasa. Jadi jasanya kalau nanti udah jadi tersier seperti ini, kan nanti kalau di KPKP contohnya sudah menjadi kopi, sudah menjadi bubuk kopi, nah tinggal baristanya itu bisa menjadi kewirausahaan. Nanti kita belajar bagaimana cara menjadi seorang barista walaupun secara tradisional. Walaupun belum menjadi seorang barista yang sangat hebat gitu, ada P60 apa banyak sekali untuk pengolahan kopi yang akan disajikan. Tapi setidaknya kalian bisa menjadi seorang barista yang ya notabene nggak profesional, tapi Bapak harap kalian bisa profesional nanti ke depannya. Jadi intinya untuk klasifikasi jenis produk untuk berwirausaha, ada produk primer, ada produk sekunder, ada produk tersier. Ngerti sampai sini? Oke, lanjut. Berdasarkan tingkatan atau levelnya, produk barang dapat dikelompokkan menjadi ya. Inti produk, core product atau general product, yaitu manfaat atau jasa inti yang diberikan produk barang tersebut. Yang kedua, wujud produk, yaitu karakteristik yang dimiliki produk yang berupa mutunya, corak atau ciri khasnya, merek dan kemasannya. Yang ketiga, produk tambahan yang disempurnakan, yaitu menggambarkan kelengkapan atau penyempurnaan dari produk inti. Intinya yang tadi ya, yang Bapak jelaskan tadi. Kita mau menjual produk dalam bentuk kopi, yang kedua dalam bentuk olahan kopi menjadi bubukkah, menjadi beraskah, menjadi green bean kah. Nah itu untuk yang nomor 2. Atau yang ketiga, produk tambahan yang disempurnakan. Jadi dari produk yang utama yang awalnya cuman gelondongan kopi bentuk cherry-nya, kita berubah menjadi bentuk yang sudah dikemas dan sudah diberi kemasan. Tuh, intinya ada 3 ya, inti produk, wujud produk, dan produk tambahan yang disempurnakan. Seperti itu. Mengerti ya sampai sini? Selanjutnya, berdasarkan karakteristik atau sifatnya, produk barang dapat dikelompokkan menjadi barang tahan lama,
Barang tidak tahan lama, jasa, servis, kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli. Barang tahan lama yaitu barang yang berwujud, biasanya bisa bertahan lama dengan berkali-kali pemakaian. Barang tidak tahan lama yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi atau beberapa kali. Barang yang tahan lama yaitu barang yang berwujud, biasanya bisa bertahan lama dengan berkali-kali pemakaian. Jadi barangnya itu bisa dipakai berkali-kali. Contoh, kalau kita mau berwirausaha, kita memerlukan barang yang tahan lama, yaitu barang yang berwujud, ada wujudnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau barang yang tidak tahan lama yaitu barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi atau beberapa kali. Intinya gini aja supaya kalian mengerti. Jadi barangnya itu ada yang habis sekali pakai dan ada barang yang masih bisa dipakai selanjutnya. Gitu. Jadi ada barang yang bisa sekali pakai dan barang yang habis sekali pakai. Berdasarkan pemakaiannya, sekarang berdasarkan pemakaiannya. Ada barang konsumsi, ada barang industri. Barang konsumsi yaitu barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dan tidak untuk dikomersilkan. Sedangkan barang industri yaitu barang-barang yang diproduksi untuk membuat barang lain atau menjalankan suatu organisasi dari suatu bisnis. Ini hampir sama kayak tadi ya penjelasannya. Menganalisis bidang produk jasa. Jasa adalah produk tidak nyata atau tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat dirasakan ketika dikonsumsi. Yang tadi ya, seperti seorang barista. Kalau dalam barista kopi kan kalau kita tidak bisa menikmati kopi ya, contohnya American Drip contohnya, dengan kopi yang ya cuman direbus biasa aja, kopi tubruk, itu kalau tanpa ada sentuhannya seorang barista itu tidak akan ada perbedaan yang mana yang hasil kopi tubruk yang langsung diseduh ataupun kopi yang dicampur lagi dengan fresh milk. Nah, nanti akan seperti apa rasanya. Itu jadi wirausaha juga, wirausaha seperti di bidang jasanya. Kita berwirausaha di bidang jasanya. Kita harus bisa berwirausaha di bidang jasa. Kalau kita jadi seorang wirausaha itu harus multi talent gitu ya. Sambil bisa menjualan kopinya, kita juga bisa mengolahnya. Nah, satu lagi, inspirasi merupakan sumber dari peluang usaha, dan inspirasi dapat muncul dari mana saja dan kapan saja. Inspirasi merupakan sumber dari peluang usaha dan inspirasi dapat muncul dari mana saja dan kapan saja. Dari tadi Bapak menjelaskan tentang pertanian saja. Pak, kalau kita dari bidang pertanian bisa nggak berwirausaha dari yang lain? Kenapa tidak? Gitu ya. Kita bisa berwirausaha dalam bentuk yang lain. Walaupun kita siswa-siswi pertanian, tapi kalau kita punya wirausaha yang lain, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau kita mulai dari wirausaha itu bisa menjalankan beberapa hal. Contohnya seperti salah satu guru di sekolahnya itu sebagai seorang guru pertanian, tapi di wirausahanya dia bertindak sebagai percetakan, contohnya seperti itu. Itu inspirasi merupakan sumber dari peluang usaha dan inspirasi dapat muncul dari mana saja. Nah, faktor yang mempengaruhi inspirasi tersebut, yang pertama ada faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek, antara lain pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Yang ketiga, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Yang keempat, institusi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Oke, akan kita bahas dari mana sih kok bisa ya inspirasi itu muncul gitu. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini ya pengetahuan yang dimiliki. Jadi dia itu udah tahu dari awalnya. Pengetahuannya, dia baca-baca, dia lihat-lihat gitu kan. Pengetahuan. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Saya udah dari kecil udah bisa nih. Contohnya melukis, ya berwirausaha dibilang lukis, menjual lukisannya. Di bidang pertanian ya kita ngelukis, lukis kopi, lukis teh,
lukis coklat, lukis ya banyaklah pertanian-pertanian yang lain kalau mau berusaha penjualan lukisan gitu, walaupun itu berbentuk wirausaha, berbentuk jasa gitu, pengetahuan yang dimilikinya. Dan yang kedua ada pengalaman dari individu itu sendiri. Pengalamannya dari dulu, dia berpengalaman dari contohnya waktu bekerja, dia pernah bekerja nih di suatu tempat, kemudian dia itu contohnya itu di dalam suatu kantor, dia itu bagian pemasaran dulunya waktu dia bekerja. Kemudian dia itu waktu bekerja sebagai seorang pemasaran, dia itu berusaha untuk memasarkan produk atau memasarkan atau mempromosikan suatu produk yang ada di perusahaan itu sendiri. Ya, jadi dia membuat desain foto, desain grafisnya seperti apa. Nah, ketika dia berpengalaman dari situ, mungkin dia nanti saya bisa nih membuat desain grafis. Kenapa saya tidak buka percetakan? Nah, seperti itu. Terus kalau pengalamannya, contohnya orang kalian mungkin orang tuanya di bidang pertanian seperti kopi contohnya, karena udah pengalamannya itu dari dulu dibawa-bawa oleh kopi bersama orang tuanya, mungkin itu bisa menjadi inspirasi. Mungkin saya udah dewasa nanti mau berwirausaha di bidang kopi atau dari teh atau tanaman-tanaman yang lainnya. Pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Nah, hampir sama ya yang seperti nomor 2. Institusi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Yang ini institusi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Jadi contohnya jadi seperti ada di sekolah mengembangkan kopi. Sekolah lagi mengembangkan kopi nih, saya juga mau berwirausaha di bidang kopi gitu. Karena inspirasi di sini ya, seperti itu. Jadi inspirasi merupakan sumber dari peluang usaha, dan inspirasi dapat muncul dari mana saja dan kapan saja. Ngerti sampai sini? Oke, itu tadi faktor-faktor yang dari internal atau dalam diri. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi inspirasi, yaitu eksternal. Hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, intinya itu faktor yang mempengaruhi inspirasi yang berada di eksternal. Masalah yang dihadapi belum terpecahkan, ya seperti masalah ekonomi. Saya tetap gini-gini aja, kita harus merubah nih supaya diri kita itu menjadi lebih baik gitu. Kita usaha aja, ke sekolah nih, mau ke sekolah biar sambil dapat uang, gimana ya caranya. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari, ini maksud ke sini, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Daripada ke sekolah kita susah harus sekolah tapi kita mau mencari uang, ya kita ke sekolah sambil berwirausaha gitu. Seperti itu. Jadi ke sekolah sambil berwirausaha, bisa kan? Dari sekolah niatnya belajar, dari rumah niatnya belajar. Nanti di sekolah juga akan memfasilitasi. Karena untuk di ATP tersendiri, Bapak harap kita semua menjadi seorang wirausaha yang handal. Nah, kebutuhan yang belum dimiliki baik untuk dirinya maupun orang lain, ya, baik diri untuk kita sama orang tua kita. Pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, contohnya nih dalam kopi gini-gini aja ya. Awalnya kan dulu kopi juga belum ada kopi kayak sekarang. Dulu itu kopi itu yang cuma diseduh, kopi gula udah. Yang sedikit agak modern, kopi gula susu kental manis, udah gitu aja. Sekarang wah, kopi bermacam-macam. Jenis-jenis kopinya juga bermacam-macam. Rasa-rasa kopinya juga pun bermacam-macam. Itu pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang sangat baru. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha dan bisnis, seorang wirausahawan harus berpikir secara positif dan kreatif. Nah, ini ya, untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha dan bisnis, seorang wirausahawan harus berpikir secara positif dan kreatif.
Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Yang kedua, harus menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Yang ketiga, harus bertanya kepada diri sendiri. Yang keempat, mau untuk mendengarkan saran-saran orang lain. Yang kelima, mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang keenam, pandai berkomunikasi. Yang ketujuh, menganalisis peluang usaha dengan metode analisis SWOT. Nanti kita akan belajar analisis SWOT ya. Nanti kita belajar analisis SWOT. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Kita harus percaya diri bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Karena inamal a'malu biniat gitu kan. Harus diniatkan dulu, kita bisa dan kita bisa. Kedua, harus menerima gagasan-gagasan. Kalau menjadi seorang wirausahawan itu harus bisa menerima gagasan, tidak boleh mementingkan ego kita sendiri. Kalau menurut kita benar, tapi menurut orang lain salah, kita langsung judge bahwa kita itu salah dan orang lain itu benar. Nah, jadi kita itu dengarkan dulu penjelasannya, kita resapi dulu. Kan seperti ATM, amati, tiru, modifikasi, amati dulu, ditiru, kemudian modifikasi. Harus bertanya kepada diri sendiri. Sering-seringnya berkomunikasi dengan diri sendiri kita. Ini bagus atau enggak? Ini gimana nih, produknya bagus atau tidak? Ini usahanya mau dilanjutkan atau tidak? Mempunyai etos kerja yang tinggi. Intinya semangat. Semangat, kita harus semangat kalau mau berwirausaha itu harus semangat. Mulai aja dulu gitu, mulai aja dulu. Nanti juga akan ada, kalau kita berusaha nanti juga akan ada jalan gitu. Oke? Itu prolog awal untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha dan bisnis kalian. Mungkin penjelasan yang sangat singkat ini dicukupkan dulu untuk sekian. Nanti minggu depan akan Bapak jelaskan lagi ke depannya untuk analisis SWOT. Jadi saya ingin kalian itu mendengarkan dengan seksama, sedikit demi sedikit, step by step. Materinya sudah Bapak sampaikan di Google Classroom untuk materinya, dan ini adalah penjelasannya. Terima kasih. Satu hal yang ingin Bapak ingatkan kepada kalian, yuk berwirausaha. Wirausaha itu tidak dikenal dengan usia, muda, tua, mau udah renta, mau masih anak-anak pun bisa. Intinya kalian harus berusaha ya untuk menjadi seorang wirausaha. Pak, saya berwirausahanya tidak di bidang pertanian. Ya, bagusnya di bidang pertanian, tapi kalau kalian mau berwirausaha di bidang lain, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting Bapak ingin memajukan kalian bisa berwirausaha. Seperti itu. Terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ini bersambung ya, nanti dilanjutkan ke minggu depan. Terima kasih.